Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Reo Panggabean. Saudara, saya mau menyanyikan satu lagu, dan lagu ini suka saya nyanyikan ketika saya masih di sekolah minggu. Maria datang ke kubur Tuhan, waktu baru fajar tiba. Tetapi heran, ada malaikat yang bawa kabar, amat senang, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit Tuhan Yesus. Haleluya. Minta maaf bagi pengarang lagu ini kalau ada kesalahan pada teks, karena ini lagu sudah puluhan tahun yang lalu saya nyanyikan. Hari ini gereja di seluruh dunia merayakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau terlibat juga di dalamnya dengan men-share kebenaran firman Tuhan kepada saudara semua. Dan tema saat ini saya memilih dengan dua kata, kubur kosong. Sekali lagi, tema saat ini, kubur kosong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat mengucap syukur kalau hari ini gereja di seluruh dunia dan termasuk kami yang sedang menyaksikan tayangan ini merayakan sukacita yang besar karena 2000 tahun yang lalu Engkau Yesus Kristus menjadi Tuhan bagi kami. Engkau Yesus Kristus sudah bangkit dari kubur. Kubur kosong bercerita tentang itu. Oleh karena itu di waktu yang singkat ini kami mau belajar apa yang bisa kami rasakan dengan kubur kosong yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Siapkan hati kami dan buka hati kami untuk mau mendengar kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Mari saudara kita belajar tentang kubur kosong. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit mengulas tentang kubur kosong vs omong kosong. Karena ada juga yang mengatakan cerita tentang kubur kosong itu adalah cerita omong kosong. Saudara, waktu kau menyaksikan tayangan ini, kalau kau sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, sudah menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan, dan hidupmu mulai melayani, kau rindu menjadi berkat, saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang kubur kosong kepada saudara, karena saudara dan saya sama. Saudara dan saya meyakini bahwa kubur kosong itu adalah cerita yang benar. Tapi saya ingin menegaskan kepada orang-orang yang belum percaya, belum memberikan diri kepada Kristus, yang terus menggaungkan dan menceritakan bahwa kubur kosong itu hanya cerita omong kosong. Saya akan memberikan bukti yang sangat sederhana yang sulit untuk diperdebatkan. Yesus ketika hidup, ketika dia melayani, dia punya rasul, dia punya orang-orang yang setia yang dia pilih ikut dengan dia. Bahkan ada juga orang-orang yang setia ikut dengan dia sampai cerita kenaikan dia ke surga. Jadi sebetulnya tidak 12, banyak. Ada orang-orang yang mempercayakan diri kepada Kristus. Kalau cerita kubur kosong itu menjadi omong kosong, mari kita lihat para rasul, orang-orang di tahun-tahun pertama yang mengikut Kristus. Mereka semua berani mempertahankan cerita tentang kubur kosong, tentang kebangkitan Kristus, sampai mereka mati. Mereka mati syahid, mereka mati martir. Halo, mari kita perhatikan baik-baik. Adakah orang yang mau mati mempertahankan cerita omong kosong? Tidak ada, saudara. Enggak ada orang yang mau mempertahankan kebohongan sampai mati. Yang ada juga cerita yang benar. Mereka rela putar balik agar mereka nggak jadi mati. Mereka bisa mempertahankan hidupnya dengan menyebarkan omong kosong. Kalau sekarang kita sebutnya hoax. Jadi bagi saya, ketika para rasul mau mati untuk cerita kubur kosong, itu membuktikan bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu benar ada. Sampai di sini, kubur kosong vs omong kosong, dan saya percaya hari ini waktu kau mendengar dan merenungkan cerita ini, mari terimalah kubur kosong sebagai satu sukacita. Dan kita akan belajar kubur kosong itu menjadi sukacita bagi setiap orang yang menerimanya. Sukacita apa yang kita bisa terima? Yang pertama, saya dapati di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 yang berkata demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati,
maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saya memperhatikan ini ketika mempersiapkan renungan yang akan saya share buat saudara. Yang dapat binasa adalah saudara dan saya. Yang dapat mati adalah saudara dan saya. Tetapi dikatakan ketika saudara dan saya yang binasa dan yang mati ini mau mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat mati, itu tandanya saudara dan saya mau menyatu dengan Kristus. Dikatakan, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Ayat 57 kalau boleh saya tambahkan dikatakan, tetapi syukur kepada Bapa kita yang di surga yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, kubur kosong menjadi jaminan kemenangan bagi orang percaya. Hari ini ketika kita katakan kubur kosong, Yesus bangkit, berarti jaminan kemenangan ada dalam hidup saudara dan saya. Jangan lagi bilang kau kalah, karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang kedua, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saya suka kata penutup, pengharapan. Kubur kosong memberikan pengharapan bagi orang percaya. Jadi yang pertama, kubur kosong memberikan kepastian, kemenangan bagi orang percaya. Yang kedua, kubur kosong memberikan pengharapan bagi orang percaya. Saudara, sekali lagi saya ulangi, tidak mungkin para rasul mau mati untuk cerita kubur kosong. Para rasul punya pengharapan yang hebat, yang luar biasa lewat kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kalau kau kehilangan pengharapan, buka hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Terima kubur kosong itu. Terima kebangkitan Kristus. Engkau punya lagi harapan. Harapanmu yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Lihat ayat yang kita baca. Yang telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yang ketiga, sukacita apa yang kita dapat dari peristiwa kubur kosong. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4, kelanjutan dari ayat yang kita baca tadi dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Ada sesuatu yang disimpan di surga buat saudara dan saya. Sekali lagi, ada sesuatu yang disimpan di surga untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, yang ketiga, saya mengatakan kepada saudara, sungguh-sungguh bahwa kubur kosong memastikan surga bagi orang percaya. Mengapa saya katakan memastikan surga ada dalam hidup saudara dan saya ketika menerima kebangkitan Kristus Yesus? Karena ada sesuatu yang disimpan yang tidak dapat layu, dikatakan yang tidak dapat cemar, yang adanya di surga dan itu milik saudara dan saya. Bagaimana kita bisa mengambil milik kita kalau kita tidak naik ke surga? Oleh karena itu kubur kosong jelas dikatakan memastikan surga bagi orang percaya. Haleluya. Saudara, hari ini di waktu yang singkat, karena mungkin sepanjang hari saudara menyaksikan, mendengar firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan, saya takut saudara mulai bosan, mulai capek, jadi saya singkat saja. Saya ingin mengatakan, khotbah hari ini bicara tentang kubur kosong, yang membawa kepada kita sukacita yang hebat. Kubur kosong membawa dampak yang hebat. Dan ada 3 dampak, ada 3 sukacita, yang saudara boleh katakan, amin, Tuhan Yesus luar biasa. Yang pertama dikatakan, kubur kosong menjadi jaminan kemenangan bagi orang percaya. Yang kedua, kubur kosong memberikan pengharapan bagi orang percaya. Dan yang ketiga, kubur kosong memastikan surga buat orang percaya. Jadi ada 3 bagian, jaminan kemenangan, memberikan pengharapan, dan memastikan surga bagi saudara dan saya. Itu sebabnya kita berani bernyanyi hari ini. Mari saudara dengan saya bersukacita. Kita katakan, kubur kosong membuktikan
Yesus hidup. Sekali lagi, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kalau nggak keberatan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana. Kau mengingatkan lagi kepada kami. Kau telah mati, kau telah bangkit. Dan hari ini ketika gereja Tuhan memperingati kebangkitan, kami juga mau jadi bagian yang bukan saja memperingati, tapi bersuka cita. Karena lewat kubur kosong, kami memiliki sukacita yang hebat. Sukacita yang luar biasa. Karena melalui kubur yang kosong, Engkau memberikan kepada kami kemenangan. Lewat kubur yang kosong, Bapa, Engkau memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Lewat kubur yang kosong, terima kasih Bapa, Engkau memberikan surga bagi kami. Hamba mengucap syukur Bapa untuk setiap kami yang sudah mendengarnya. Kalau kau nggak keberatan, kalau ini juga menjadi jawaban akan pergumulan, percayalah hari ini waktu kau merayakan kebangkitan Kristus, ada kemenangan, ada pengharapan, ada surga yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh sangat bersuka cita untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar, dia boleh terus terpaku di hati kami. Sehingga ketika firman itu pun akan kami bawa dalam kehidupan kami, orang melihat ada firman yang bekerja dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa hamba-Mu. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.